Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat bertemu dan berkumpul di rumah salah seorang jamaah kita dalam rangka melaksanakan acara wirid. Sholawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada arwah junjungan kita, yaitunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang mulia, sebagai judul kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pemberdayaan ekonomi umat. Bunda-bunda yang mulia, agama Islam adalah agama yang sempurna, bukan saja membahas masalah akidah, masalah ibadah, juga membahas masalah ekonomi. Bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau kamu udah selesai sholat, maka bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah. Ayat ini menyuruh kita menggerakkan roda ekonomi. Setelah kita sholat subuh, setelah kita sholat zuhur, silahkan bertebaran di muka bumi mencari rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pagi-pagi berangkat ke kantor karena dia kerja di kantor. Ada pagi-pagi pergi ke ladang karena dia kerjanya di ladang. Bunda-bunda yang mulia, pemberdayaan ekonomi, kalau kita lihat teman-teman kita yang ada di kota, ada kelompok-kelompok majelis taklim, ada kelompok-kelompok wirid yasin. Mereka mendirikan usaha, ada usaha laundry, ada usaha sarapan pagi, ada malahan yang iuran bikin minimarket. Nah, itu sesuai dengan kemampuan dari anggota-anggota wiridnya. Bunda-bunda yang mulia, kalau kita perhatikan situasi akhir-akhir ini, barang-barang harganya banyak yang naik. Bahkan ibu-ibu banyak yang komplain di pasar. Kan ada di pasar, bun, belanja, bang, barang abang ini enggak tentu aja turun naiknya, bang. Macam mana ini? Dibilang sama abang yang tukang sayur itu, dek, barang abang turun naik tergantung pasaran. Kalau lagi pasarannya naik, bawangnya naik, cabenya naik, ya naik. Giliran bawangnya turun, cabenya turun, ya turun. Nah, begitu ya bun ya. Tergantung pasaran. Jadi jangan terlalu komplain, bunda-bunda. Tapi kita memang tak berdaya, bunda. Ketika barang-barang naik, tapi kita kegirangan kalau sawit naik kan. Kalau sawit naik, girang kan. Semua mau dibeli. Tapi ketika sawit harganya anjlok, banyak yang sok. Bunda-bunda yang mulia, kita harus melakukan pemberdayaan ekonomi umat sesuai dengan bakat kita masing-masing. Misalnya, bunda ada bakatnya cuma goyang-goyang kaki di rumah, ya kan? Goyang-goyang kaki aja. Sama orang yang kerjanya memang berbakat goyang-goyang kaki aja di rumah, maka orang ini cocok
jadi penjahit. Dan Bun, penjahit kan goyang-goyang kaki aja di rumah kan? Iya kan? Walaupun dia goyang-goyang kaki, tapi ada yang ngantarkan, Mbak, tolong dipotong ini sedikit. Mbak, saya mau bikin baju. Mbak, saya mau bikin rok. Ya, walaupun kerjanya goyang-goyang kaki, tapi menghasilkan. Ya Bunda ya? Ada yang hobinya suka menggoreng. Nah, yang suka menggoreng, sering menggoreng ini. Nah, bikin usaha-usaha gorengan. Kan ada kita lihat Bunda yang punya usaha gorengan. Pada awalnya usahanya cuma goreng pisang doang. Tapi berikutnya ditanya orang, Mbak, ada tahu isinya nah Mbak? Mulailah dia berpikir, wah ini harus buat tahu isi. Karena ada permintaan pasaran. Udah dibuat tahu isi, udah dibuat goreng. Ada yang nanya bakwan. Mbak, ada bakwannya enggak? Wih, bakwan ini. Oh, berarti ini harus buat bakwan lagi. Nah, dibuatlah bakwan. Berkembang ekonomi. Ada bakwan, ada goreng pisang, ada apa Bunda? Ada tahu? Tahu goreng. Bukan tahu isi. Tahu goreng. Ya, tempe goreng. Nanya lagi, ada tempe goreng. Nambah lagi menunya. Bunda-bunda yang mulia, mana yang nggak hobi misalnya menggoreng, nggak hobi misalnya goyang-goyang kaki, maka sekurang-kurangnya Bunda manfaatkan pekarangan Bunda yang ada. Ya, ini Bunda ini kemarin kan musim bunga ini. Semua keladi dicari, ya kan Bunda? Apalagi di rumah Bunda Latifah banyak keladi. Ya, termasuk saya tengok ada janda. Janda bolong ya? Apalagi kalau musim janda bolong kemarin tuh banyak yang borong janda bolong. Nah sekarang janda bolong nggak laku lagi. Kenapa? Musim bunga sudah selesai. Nah bunda-bunda yang mulia, jangan sampai hanya bunga saja yang ditanam Bunda. Sekurang-kurangnya Bunda nanam sayur-sayuran yang gampang tumbuh. Apa yang gampang tumbuh Pak Ustadz? Yang gampang tumbuh itu misalnya ubi kayu, misalnya kangkung, tanam kangkung, tanam sayur. Ketika Bunda mau nyayur, ada sayur kangkung, ada sayur daun ubi. Nah, kemudian jangan lupa pula kalau Bunda memang punya yang agak lebar tanahnya sedikit, tanam juga lah kelapa. Kelapa itu manfaatnya bagus. Apalagi kita yang umur ini, kelapa-kelapa yang tua itu Bunda, itu bagus untuk tulang kita. Kita yang udah tua ini Bunda, yang setengah tua, yang udah tua, itu yang bagus itu bukan kelapa muda Bunda, kelapa tua. Air kelapa tua itu kita masukkan ke gelas, itu terkadang kelapa tua itu ada yang satu gelas ini jadi 3 kelapa, 3 biji kelapa jadi 1 gelas. Ada yang 4 kelapa jadi 1 gelas. Itu bagus kata Dokter Zaidul Akbar untuk tulang kita. Bagus untuk peredaran darah kita. Jadi tanam kelapa. Oh kelamaan Pak Ustadz. Kalau kelamaan nanam kelapa Bunda, jangan lupa nanam kunyit. Kunyit ya Bunda. Memang guna kunyit apa Pak Ustadz? Bunda, ternyata kunyit itu juga bagus untuk lambung ya. Bagi yang sakit mah, oke, lambungnya bisa diobati dengan parutan kunyit. Tetapi kalau seandainya Bunda mempunyai siklus haid yang kurang bagus, sering macet-macet, maka jangan lupa gunakan serai kunyit tadi. Serai diiris kecil-kecil. Apa tadi? Serai tadi ditumbuk, masukkan ini air panas, masukkan kunyit, masukkan serai, kasih madu sedikit, kasih jeruk nipis secukupnya. Rajin minum itu Bunda, insya Allah haidnya yang macet-macet tadi akan lancar insya Allah.
Bahkan menurut pengalaman dari pasien, dari dokter Zaidul Akbar, malahan ada minum itu bisa hamil karena nggak pernah hamil sampai 15 tahun. Hamil pula bukan karena ini Bunda, tapi karena siklus haidnya tadi tidak lancar, tidak punya momongan sampai 15 tahun, diminumnya ramuan itu, kata dokter itu ada malahan yang bisa hamil karena tadi siklus haidnya nggak lancar, diminumnya ramuan tadi jadi lancar, ya Bunda ya. Jadi Bunda, mudah-mudahan Bunda nanti nanam di pekarangannya tanaman yang bermanfaat. Jikalau tanaman yang bermanfaat, kita bisa sehat, ekonomi bisa sehat, ya Bunda ya. Sampai di situ kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.